Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 7 Rajab, tanggal 7 bulan Rajab 1444 Hijriah, tanggal 29 bulan Januari 2023. Segenap pimpinan DKM yang saya muliakan dan Ustaz Nanang Ponari, ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, berikan kepada kita sehat walafiat dan kehidupan yang penuh barakat. Dan majelis kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hadirin Bapak sekalian yang saya muliakan, banyak pertanyaan tentang keutamaan bulan Rajab. Saudara sekalian, bulan Rajab ini bulan yang berada antara Jumadal Tsaniyah atau Jumadal Akhirah dengan yaitu Sya'ban. Jadi Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, baru Sya'ban. Sekitar tahun yaitu 11 kenabian, ya. Belum hijrah itu, saudara. Mi'raj ini, saudara, ya, sangat dikenal. Isra dan Mi'raj. Isra berjalan, Nabi diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj tangga naik, Nabi naik sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Ila ansam yang sarifal aqlam, sampai dia bertemu kepada Allah. Ya, Pak. Lalu di situ yang paling spektakuler adalah menerima perintah untuk mendirikan sholat 50 waktu, ya. Walaupun akhirnya dikurangi selama sebanyak 9 kali permohonan sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Ditetapkanlah keputusan itu, khamsu salawatin katabahunna Allah, ya, fi kulli yaumin wa lailatin. Jadi 5 waktu
siang dan malam untuk didirikan sholat. Namanya sholat fardu ya Pak. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4. Jadi berapa semuanya? 17. Ya. Itu siang dan malam. Ya. Itu keputusan Bapak sekalian. Maka ini terjadi pada bulan Rajab. Ulama mengatakan sepakat tanggal 27 Rajab. Ya Pak. Kemuliaan Rajab. Ini perlu kita ingat Pak. Ini namanya al-ahdats at-tarikhiyah. Al-ahdats at-tarikhiyah. Peristiwa yang bersejarah. Ya. Itu bulan apa? Rajab. Oleh apa sekalian? Yang sangat umum dan ini adalah keputusan Al-Quran atau ketetapan Al-Quran bahwa Rajab adalah salah satu tadi al-ashhur al-hurum. Nah, ini sudah salah satu bulan yang dijaga kehormatannya, kemuliaannya. Itu yang saya bacakan tadi ayat 36. Minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Itulah Pak ketentuan agama yang sangat lurus ya. Agama yang sangat tegak ya. Untuk kita tegakkan perintah-perintahnya. Kan di sini 4 ya. Tapi kena hadis Nabi. Dalam Sahih Bukhari Muslimnya yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan apa? Rajab. Yang sudah saya terangkan tadi itu kenapa diharamkan, dimuliakan ya. Saudara, lalu Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan pernah kamu menganiaya dirimu, menzolimi dirimu fihinna pada 4 bulan tersebut di atas tadi. Saudara, tapi Ibnu Abbas al-Tafsir mengatakan dan juga para ulama lain dilarang untuk menganiaya diri Pak, menyakiti diri, menzalimi diri tidak hanya pada bulan 4 tadi. Semuanya juga dilarang Pak. Cuma utamanya tadi paham ya? Sekalian. Jadi jangan dianggap hanya 4 bulan yang nggak boleh kita menyakiti diri, saudara, merusak kondisi. Yang lain boleh, oh nggak begitu Pak. Tetap berbuat jahat, berbuat zalim tidak boleh pada sepanjang kehidupan. Inilah apa sekalian sunnatullah. Makhluk itu Allah ciptakan, ada yang Allah pilih. Ya, di antara sekian banyak para malaikat ada 10 malaikat yang ya sudah hafal semuanya kan? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Nah, 10 ya. Hafal ya? Itu dari masih kecil sudah hafal di SD, di madrasah ya. Nah, sekalian, di antara para nabi jumlah yang begitu banyak. 124.000 para nabi. Rasul 313. Ada yang dipilih berapa? 20? Hafal nggak? Kayaknya nggak hafal. Ya. Hafal ya? Di Quran semuanya ada itu ya, 25. 25 ada lagi Pak. Berapa? 5. Ulul azmi. Ya. 5 siapa itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. 5 ada lagi 1 siapa? Nah, Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begitu apa sekarang? Kemudian di antara hari 365 hari atau 360 hari dalam 1 tahun dipilih juga Pak. Ya. Ada hari Arafah ya.
ada hari pada bulan apa namanya, yaitu Asyura, ya. Bulan apa itu? Muharram, ya. Ada hari-hari tasyrik, bulan Dzulhijjah, ya. Ada hari Idul Fitri dan Idul apa? Saudara. Ada al-ashr al-awakhir min Ramadan, 10 hari bulan yang terakhir, ya. 10 hari terakhir bulan itu juga sudah. Ya. Ada Yaumul Hajjil Akbar, pada yaitu apa? Hari haji. Wukuf pada hari Jumat. Termasuk Yaumul Jumu'ah, ya Pak. Min afdhalil ayyam. Dipilih Pak, semua ada pilihan Allah semuanya. Ya. Yang milih Allah, yang milih siapa? Allah untuk kita semua. Ya. Tetapi kalau kita diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, kewajiban Allah dan Rasulnya kepada kita, kita nggak boleh pilih-pilih Pak. Nggak ada hak memilih. Laksanakan yang Allah dan Rasulnya wajibkan, laksanakan. Baik lewat Quran dan apa? Hadis, laksanakan. Jangan pakai bala pilih sih. Yang wajib ya wajib, yang sunat apa? Sunat, begitu. Jadi kita taat. Baik yang diperintah kita laksanakan maupun yang dilarang kita tinggalkan. Itu semuanya pilihan Allah kepada kita. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyarun min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Al-Ahzab sekalian. Saudara, ini semuanya Allah punya pilihan-pilihan. Termasuk 12 bulan dipilih berapa? Berapa bulan tadi itu? 4 bulan yang diharamkan, dijaga kehormatan. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, sekarang Rajab ini. Saudara, Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi pengertiannya apa sekalian? Tidak boleh menyakiti, menggolimi diri kita sendiri. Ya. Melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan. Melakukan perbuatan yang negatif, Pak. Ya, Pak, yang negatif, yang jelek. Tetapi satu lagi ada pemahaman para ulama. Yang namanya menyakiti diri, apa sekalian? Menggolimi diri kita sendiri. Manakala kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Nah ini Pak, meninggalkan yang positif, meninggalkan berbuat baik, itu pun juga menyakiti diri kita sendiri. Paham nggak? Jadi kita ini sudah banyak melengahkan diri kita, meninggalkan yang baik-baik kita nggak kerjakan Pak. Kita lewatkan begitu saja, itu pun termasuk namanya kita menzolimi siapa? Diri sudah. Rugi nggak Pak? Nah maka ini harus menjadi dalil ini bahwa bulan Rajab, bulan Muharram ini saudara, kita jangan tinggalkan kesempatan berbuat apa? Nah, paham gak Pak? Jangan kita tinggalkan kesempatan berbuat baik saudara, lakukan. Apa? Kita banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak istighfar, saudara ya. Banyak silaturahim, banyak sholawat, saudara. Termasuk berpuasa. Ya Pak, jadi nggak salahnya berpuasa. Saudara, nggak salahnya berpuasa. Mana dalilnya saudara? Bulan Rajab itu untuk cari dalilnya saudara, tidak ada yang sahih. Anjuran puasa pada bulan Rajab ini saudara. Nah, bagaimana kalau begitu? Ya sudahlah. Kita berpuasa saja walaupun bukan karena puasa Rajab, paham ya? Bukan karena puasa, tapi kita puasa. Setiap hari bulan apa saja saudara sekalian, hari apa saja boleh kita berpuasa. Ya, apalagi yang ada dalilnya seperti puasa tanggal 10 Muharram ya Pak. Bulan Muharram tanggal Asyura ya, atau bulan tanggal 9 bulan apa? Arafah namanya puasa hari Arafah itu bulan apa? Bulan Dzulhijjah, itu semuanya ada dalil. Termasuk Senin dan Kamis saudara. Termasuk 3 hari 1 bulan, setiap 1 bulan. Yang lebih itu semuanya ada. Tapi Rajab ini saudara kita cari-cari nggak ada. Kecuali
sangat dhaif atau maudhusun. Tetapi bukan halangan buat kita untuk berbuat baik. Rajab bulan yang penuh kebaikan Bapak sekalian. Silakan kita berpuasa, mau 2 hari sekali, ya Pak, mau tiap hari dan seterusnya. Ya. Begitu Bapak sekalian, ini yang perlu kita luruskan ya. Nah, kemudian bulan Rajab ini saudara, ya kita jangan meninggalkan melakukan amal-amal yang baik. Ya. Maka ada nama-nama Rajab sangat banyak Pak. Pak, sangat banyak Pak, ada 18. Berapa? Minimal kita mengenal beberapa lah, 3 lah. Satu, saudara, namanya yaitu Syahrul Asham. Kata sumun, tuli, bulan tuli, Syahrul Asham. Kenapa saudara? Ini bulan yang kita nggak dengar ledakan bom, nggak dengar suara senjata, ya Pak? Tidak dengar suara tembakan, tidak dengar suara tombak, tidak dengar suara keributan. Jadi tenang Pak, paham ya? Bulan tenang, bulan tuli, maksudnya tuli apa itu? Nggak dengar suara-suara yang jahat, paham ya? Itu maksud tuli begitu, paham ya? Maksud tuli begitu Pak. Jadi nggak dengar hal-hal yang negatif. Syahrul Asham. Yang kedua apa? Syahrul Ashab, pakai ba. Bulan yang dituangkan rahmat Allah, dituangkan kenikmatan Allah, dituangkan kebaikan-kebaikan pada bulan apa? Rajab ini saudara. Penuh dengan peristiwa yang bersejarah saudara. Paham ya? Itu namanya Sab al-Ashab saudara, bulan yang dituangkan rahmat Allah di dalam. Saudara, kemudian Syahrul Istighfar. Ini saya tambahkan ya, bulan yang banyak apa? Bulan di mana kita banyak memohonkan ampun kepada Allah. Ya saudara. Karena kita ini saudara manusia yang tidak lepas daripada berbuat apa? Salah dan banyak dosa. Enggak lepas tuh. Maka Bapak sekalian, ada ulama yang mengatakan jangan pernah meninggalkan 4 hal ini dalam kehidupan kita. Selama kita hidup saudara, jangan pernah meninggalkan 4 macam yang semuanya ada dalam Al-Quran. Dalil-dalilnya. Apa kata ulama itu? Syekh Rada Muhammad Al-Kurdi ya, dia mengatakan la tatruk asyukra, la tatruk asyukra lillah. Pertama Pak Nanang, Anda jangan pernah meninggalkan bersyukur kepada Allah. Fatuhram az-ziyadah. Kalau Anda tidak bersyukur saudara, maka diharamkan untuk mendapat tambahan nikmat Allah. Ya Pak? Tercegah untuk mendapatkan tambahan nikmat Allah kalau kita nggak pernah bersyukur. Nah, sekalian, pokoknya dalam hidup jangan pernah berhenti bersyukur kepada siapa? Banyak nikmat kita, terutama nikmatul ijad namanya. Asalnya nggak ada, diciptakan kita jadi ada. Nikmat tuh saudara sekalian. Ya Pak, dikasih sehat, dikasih anggota badan yang lengkap ya Pak. Dikasih sehat, dikasih bisa usaha, bisa ibadat, bisa ngaji, wah nikmat semua. Silaturahim, punya semua nikmat. Ya. Maka Bapak sekalian, tidak ada celah untuk kita tidak bersyukur. Maka saudara, jangan pernah meninggalkan bersyukur kepada Allah. Banyak mengatakan alhamdulillah. Ya Pak. Apa dalilnya kita lihat dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jadi ada situ potongan ayat la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah saudara, pasti aku tambahkan kepada kamu nikmat-nikmat yang tidak terhitung.
Ya Pak? Ayat 34 dalam surah Ibrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Saudara, wa atakum min kulli ma sa'altumu, Allah memberikan kepada kamu apa yang kamu minta, Saudara. Ya, Saudara. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Saudara menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Begitu besar ya Bapak sekalian. Maka kita jangan pernah berhenti bersyukur. Yang kedua Bapak sekalian, wala tatruk dzikrallah fatuhramu dzikrallah. Jangan pernah meninggalkan mengingat Allah. Karena kalau kamu tidak ingat Allah, Saudara, melupakan Allah, maka Allah tidak akan mengingatkan kamu. Ya Pak, Allah tidak ingat kepada kita kalau kita sendiri tidak pernah ingat kepada. Ya Pak, maka jangan pernah meninggalkan ingat Allah, Saudara. Jangan pernah melupakan zikir kepada Allah. Ya Pak, itu zikir keingatannya. Baik ucapan kita, hati kita, maupun apa? Tindakan-tindakan kita. Itu Pak, zikir kepada Allah. Jangan pernah ditinggalkan. Lihat 152 surah Al-Baqarah. Fadhkuruni azkurkum. Itu dalilnya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Azkurkum. Pasti saya ingat kepada kamu. Pak, ingat apa? Nikmat besar. Orang hidupnya selalu diingat oleh Allah. Saudara, nikmat. Allah ingat kepada kita, Saudara. Tapi kalau Allah lupa kepada kita, itu sengsara, Pak. Jangan sampai kita dilupakan oleh siapa? Allah, Saudara. Ya. Maka Pak, kalau kita ingat kepada Allah, ya, itu namanya orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang lupa kepada Allah, itu orang yang kufur kepada Allah. Ya Pak, Saudara, perbanyak kita mengucapkan la ilaha illallah. Banyaklah itu ayat tentang zikir ya, wirid. Maka hidup ya Pak, hidup jangan lupa wirid. Apa wirid Pak? Bacaan-bacaan yang rutin kita baca, amal-amalan itu Saudara. So sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga apa? La tatruk ad-du'a, pananang. Fatuhramul ijabah. Jangan pernah meninggalkan berdoa, Pak. Ini hidup ini. Jangan lepas berdoa kepada Allah. Karena kalau saudara tidak pernah berdoa, maka tidak akan ada ijabah Allah. Jawaban dan perkenan Allah Pak sekalian. Rugi kita saudara. Lihat ayat 60 dalam surah Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berat saudara. Allah sudah katakan ud'uni. Berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti saya terima. Ya saudara, nah ini kata astajib dekat istajaba yastajib. Ada sin dan tak di situ. Bukan ajaba yujib tapi apa? Istajaba yastajib. Jadi kalau ajaba yujibu sudah menjawab. Tetapi kalau astajib istajaba yastajib sudah pasti artinya. Ini tahqiq itu. Tambah sin dan tak. Jadi saudara, Allah pasti menerima doa siapa? Doa hambanya saudara. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saudara sekalian, maka di sini kita jangan pernah meninggalkan apa? Doa. Panggil Allah, Pak. Kita ibadah ikhlas karena apa?
karena Allah. Itu doa Mas. Jangan ada orang Pak malas berdoa, ya nggak pernah berdoa, nggak pernah sholat kira-kira. Bagaimana dia mendapatkan ijabah? Bagaimana Allah memberikan sesuatu sementara dia nggak pernah apa Pak? Nggak pernah minta ya Pak? Nggak pernah minta, bagaimana Allah mengasih Pak? Ya Pak. Maka jadi manusia jangan malas minta kepada siapa? Minta apa saja. Ya. Itu sudah saya terangkan. Setiap malam pada sepertiga malam terakhir Allah turun Pak. Allah turun ke samai dunia ini, langit pertama. Turun kepada kita. Tiap malam Pak. Jam 2 sampai jam 4 itu. Sholat tahajud ya. Sampai sebelum subuh. Allah tawarkan Pak. Apa kata Allah? Hal min da'in, apakah ada orang yang berdoa? Fa'astajibul, saya terima doa. Hal min mustaghfirin, apakah ada orang minta ampun? Fa'aghfirullah, saya ampun dosanya. Hal min sa'ilin, apakah ada orang yang minta kepada saya apa saja? Fa'uti, saya berikan permintaan. Yang keempat apa? Hal min ta'ibin, apakah ada orang mau bertobat? Pak tubuh alaih, saya terima tobatnya. Itu Pak, setiap malam. Cuma kita jarang menangkap ya Pak. Malas bangun apanya? Pak, itu semuanya keuntungan Pak. Maka yang keempat apa kata ulama tadi? La tatruk al istighfar. Yang keempat ini, jangan pernah meninggalkan apa? Patuhlamun najah. Diharamkan kamu mendapatkan keselamatan dari Allah. Sudah sekalian. Jadi hidup ini Pak tidak boleh atau jangan pernah meninggalkan memohon ampun kepada siapa? Karena dosa kita sangat banyak dosa kita. Selama hidup Pak banyak dosa. Ya Pak. Maka Bapak sekalian, kalau Allah ingin menyiksa hambanya berdasarkan dosa-dosa yang mereka lakukan Pak, habis ini dunia Pak. Nggak ada orang sudah Pak. Ya, habis. Kalau Allah menyiksa manusia hambanya berdasarkan apa? Dosa-dosa dia Pak, habis sudah itu. Karena semuanya berdosa Pak. Semuanya apa ini? Berdosa. Tapi Pak, Rabbukal ghaniyyu dzurrahmah. Ada lagi, Rabbukal ghafuru dzurrahmah. Gitu Pak. Nah, jadi ada waktu-waktu yang Allah berikan. Ada waktu Allah menurunkan azabnya, menurunkan musibah dan balanya Bapak sekalian. Inilah semuanya Bapak sekalian merupakan yaitu kebijakan atau merupakan rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Saudara sekalian, itu 4 ya. Jadi kita banyak istighfar. Kalau kita nggak istighfar saudara sekalian, patuhlamun najah, maka diharamkan untuk mendapatkan apa itu keselamatan. Saudara, dengan istighfar Pak, Allah tidak menurunkan azab. Allah tidak menurunkan musibahnya kepada kita. Tidak menurunkan balanya. Tidak menurunkan gempanya kepada kita. Dengan banyak kita istighfar. Lihat ayat 33 dalam surah Al-Anfal ya. Apa di sana? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim, dan engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ya Pak, Nabi masih ada di kalangan umatnya, para sahabatnya ya Pak, itu tidak pernah turun bala, nggak pernah ada musibah, nggak pernah siksa, nggak pernah ada azab selama Nabi ada di situ ya Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, semuanya mendapat keberuntungan Pak dekat Nabi Pak, keselamatan. Tapi bagaimana ayat berikutnya? Nabi sudah nggak ada sekarang, sudah kembali kepada Allah. Jangan khawatir. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama
Manusia banyak masih istighfar, banyak berzikir, banyak berdoa Pak, dekat kepada Allah Pak. Kita masih banyak para ulama, para habaib, para ahli zikir Bapak sekalian. Itu semuanya Pak, Allah tidak akan turunkan azabnya. Saudara, inilah rahasia Allah tidak menurunkan gempa, tidak menurunkan azab kepada hamba-hambanya di tengah-tengah kota atau provinsi saudara, atau negara. Kenapa? Di situ Allah masih melihat banyak orang yang istighfar, ya Pak, orang yang bermunajat, orang yang taubat, orang yang berzikir Bapak sekalian. Ini, maka perlu kita ini hidup beristighosah, ya Pak, doa, berzikir, bermunajat, qiyamul lail, semuanya Pak itu akan mendatangkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik untuk yang melakukannya maupun juga untuk umat semua. Jelas ya Pak? Begitu Bapak sekalian. Nah sekali ini Rajab adalah syahrul istighfar, bulan di mana kita apa? Memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, jadi secara umum saya katakan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk di dalamnya, kejahatan di dalamnya. Saudara, bulan yang kita muliakan, yang kita hormati, kita jaga, dan ini bulan di mana kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak sekalian ya. Jadi sangat banyak ya, tentang fadilah-fadilah bulan Rajab ya. Mari Bapak sekalian kita mengingat sejarah yang tadi dan kita beribadah pada bulan Rajab ini ya, semuanya kita lakukan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita banyak mohon ampun kepada Allah, mari kita banyak berzikir, kita banyak berdoa, dan juga kita tidak meninggalkan puasa sunat ya, hari Senin dan Kamis, dan juga yang lain-lain ya, termasuk membaca Al-Qur'an. Saudara sekalian, ini adalah bagian daripada kita mengisi bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan, diharamkan Allah, dijaga kehormatannya, kita mengikuti langkah dan sunnah-sunnah bagi Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya yang sampai terus ajarannya kepada kita. Insya Allah kita melakukan ketaatan-ketaatan itu, kita selamat ya Pak di dunia wal akhirah. Saudara sekalian, maka insya Allah saya sampaikan pada bulan ini ya, yaitu pada tanggal 25 dan 26 bulan Februari besok ya, Majelis Muzakarah Ulama atau Majmu' Bekasi Raya bekerja sama dengan organisasi Jamiatul Qura wal Hufaz ya, NU Bekasi Raya baik kabupaten ya, untuk menyelenggarakan kegiatan peringatan hari ulang tahunnya Majmu' ulang tahun yang ketiga pada bulan Februari saudara ya. Maka akan ada kegiatan yang pertama melaksanakan musabaqah tilawatul Quran bagi anak-anak kita ya, di Bekasi ini nanti tingkat dewasa ya. Juga ada tingkat remaja kalau tidak salah itu ya. Kemudian juga ada kegiatan musabaqah hafdzul Quran Pak, lomba menghafal Quran MHQ ya. Nah, itu untuk golongan 1 juz tilawah dan 5 juz tilawah. Itu anak-anak ya, itu umur sampai 12 tahun, kemudian yang itu 5 tilawah itu kita sampai kepada 18 tahun ya. Nah, ini anak-anak kita untuk ikut lomba di dalamnya, mengasah hafalannya dan bacanya Bapak sekalian. Kemudian juga ada MQK, Musabaqah Qiraatul Kutub, lomba baca kitab Pak. Nah,
Kitab kuning, kitab yang berbaris, itu kita ambil kitab yaitu Ta'lim al-Muta'alim, ya, bidang akhlak ya. Itu nanti silakan diikuti dari musola ini Panenang atau masjid ini, majlis ini untuk merekomendasi siapa yang akan ikut. Daftar sejak sekarang ya. Saudara sekalian, itu ada di YouTube, ada di apa? Ya, ada di apa nanti di share itu ya. Juga ada lomba seni qasidah. Mangga silakan ya. Itu nanti kegiatannya puncaknya pembagian hadiah dan piagam nanti pada hari Ahad tanggal 26 Februari. Ya, tempatnya di mana Pak? Di Asrama Haji Bekasi ya. Saya berharap nanti juga akan saya undang Bapak sekalian untuk hadir di sana pada penutupan juga pembukaan tanggal 25 sampai tanggal 26 ya. Mudah-mudahan ini juga bagian daripada melaksanakan kebaikan-kebaikan baik pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan dan seterusnya Bapak sekalian. Ini adalah menghidupkan bulan-bulan Allah dengan membaca Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sekalian saya kira itu ya. Ada yang menanyakan? Enggak, silakan. Ada yang menanyakan atau sudah paham semua? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan ini bulan yang di mana sebenarnya perintah surat kita di samping surat yang wajib waktu itu ada juga surat sunah-sunah. Ini yang saya pertanyakan adalah ada ya sunnah wajib. Kemudian ada kan surat sunah suruh apa dasarnya dari mana mau dijelaskan dan istilahnya sampai kapan batas waktu suruhnya. Kemudian juga bahwa Rasulullah pada Isra Mi'raj ini langsung bertemu dengan Allah SWT. Bagaimana waktu Rasulullah bertemu dengan Allah SWT? Apa sih ininya? Istilahnya bentuknya Allah SWT waktu bertemu dengan Allah. Mohon mendengarkan bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi lain? Ada lagi? Hanya satu? Ada lagi? Ada lagi? Apa pertanyaannya? Lihat untuk semangat pada di bulan Rajab. Baik Bapak sekalian, saya kira itu ada dua pertanyaan ya. Yaitu yang pertama tadi tentang ya di antara sholat-sholat sunat itu adalah yaitu al-isyraq ya, atau sholat syuruk Bapak mengatakan tadi ya. Saudara, jadi syuruk itu apa? Atau isyraq itu ketika matahari apa? Nyorot, bukan naik, nyorot, apa nyorot? Jadi baru terbit itu. Nah, ini ada yang mengatakan itu boleh dilakukan. Ada yang mengatakan apa? Tidak boleh. Karena itu masih dekat dengan waktu yang diharamkan setelah sholat apa? Subuh. Tapi ada yang mengatakan itu tidak ada masalah. Karena itu syuruk itu adalah termasuk awwalud duha atau sholat awwalid duha. Sholat awal duha.
Paham ya? Al-duha jelas hadisnya ya. Jadi sholat awal itu apa? Ya syuruk tadi itu. Ya, awal duha itu syuruk tadi. Nah, itu yang mengatakan boleh. Ya. Jadi ada dua pendapat ya. Nah, sekalian, maka ini bagian daripada apa? Sunnah. Yang mengatakan itu boleh kita lakukan. Itu bagian daripada sholat apa? Sunnah. Nah, saudara, sholat ini ada yang sholat namanya sholat maktubah, sholat yang dipardukan, diwajibkan. Itu yang jelas. 17 rakaat dalam satu malam ya, 5 waktu tadi. Ya. Kemudian Bapak sekalian, ada juga sholat an-nafilah namanya, sholat sunat. Ya. Nafilah tambahan dalam bahasa Arab ya, tambahan atau bonus ya. Sekalian, maka sana ada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam dalam surah Al-Isra ya. Nah, maka di sini ada dua, ada yang rawatib itu apa? Muakkadah dan rawatib ghairu muakkadah. Yang sangat ditekankan, dianjurkan juga apa? Ada yang tidak muakkadah. Seperti 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, ya. Kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah apa? Isya. Itu yang muakkadah. Yang ghairu muakkadah 2 sebelum maghrib, apa? 2 sebelum isya, ya. Kemudian 4 sebelum asar, gitu ya. Nah, itu juga 4 sebelum zuhur, ya. Itu ghairu muakkadah. Paham ya? Nah, itu semuanya sunat. Tapi nanti juga di luar itu, ya, seperti tadi, kita sholat sunat duha, kemudian tadi apa itu ada sholat istikharah ya, ada sholat apa witir ya, itu semuanya apa? Termasuk apa? Sunat-sunat yang kita lakukan ya. Ada orang witir tiap malam. Kenapa? Sebab Nabi tiap malam witir. Maka kata Imam Malik, sholat witir wajib karena Nabi tiap malam, menunjukkan wajib. Tapi Al-Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Ya. Nah, ini kita kadang-kadang witir cuma Ramadan saja ya. Padahal itu wasiat Nabi sebenarnya. Nabi berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah. Dia mengatakan, "Ausani khalili." Ya. Bisalasatin atau bisalasin ya. Nabi telah mewasiat kepada aku dengan 3 hal, kata Abu Hurairah. 1, sekalian, rakaatayud duha fi kulli yaum. 2 rakaat pada setiap hari. Minimal berapa? 2 rakaat. Ya. Kalau mau kerja mau kemana itu duha dulu. Ya. Atau Bapak tambah dengan sholat wudu 2 rakaat. Sholat sunat wudu 2 rakaat, baru duha 2 rakaat. Itu minimal. Kalau Bapak duha 8, mangga 12 juga mangga. Ya. Kemudian wasiyam misalnya 1 ayyam fi kulli syahr. Puasa 3 hari pada setiap bulan. Itu wasiat Nabi kepada sahabat. Ya, ada yang mengatakan ayyamul bid. Puasa pada hari terang bulan. 13, 14 dan 15 ya. 3 hari. Baru yang berikutnya apa? Wa shalatil witir qabla atau antutira qabla antanam. Engkau witir sebelum engkau tidur. Ya Pak? Sebelum tidur Pak, salat apa dulu? Salat apa Pak? Witir. Jadi isya, qabliyah, isyanya, kemudian ba'diyahnya isya, kemudian apa? Witir. Ya Pak? Paling minim witir berapa? 1. Itu boleh 1. Paling minim. Kata malaikat pelit amat saudara. Salat 1 rakaat ya. Ya 3 rakaat ya, gitu ya.
Itu sebelum tidur. Bagaimana kalau kita nanti aja sholat tahajud dulu? Nah, nggak apa-apa kalau kita yakin bakal bangun malam, bakal tahajud itu witir apa? Ditutup nanti pada penutup sholat malam. Itu bagus. Ya. Jadi sekalian, ij'alu akhir salatikum min laili witra. Jadikanlah akhir salat kamu di waktu malam apa itu? Ganjil kata Nabi. Itu harus sahih ya. Ini apa ini? Inilah dalil bahwa apa? Kita tutup salat kita dengan salat apa? Witir. Ya, boleh sebelum tidur tadi habis salat Isya, atau jangan witir dulu sebelum Isya, sudah witir kerjaan Isyanya kagak Saudara. Nah, itu sableng ya. Jadi Isya dulu, ba'diyahnya baru witir. Tapi kalau kita mau bangun nanti malam, witir menutup itu nggak ada masalah. Ya, gitu ya. Sekalian juga nanti ada sholat tarawih dan lain-lain. Kemudian apa sekalian? Yang kedua pertanyaan tadi apa? Saudara, itu dalam surah Asy-Syura. Ya. Ayat 51 ada di situ. Wa makana apa sana? Wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fa yuhya bi idzni ma yasha innahu aliyyun hakim. Ini satu bahasa surah Asy-Syura ya. Ya Pak. Wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Jadi manusia yang diajak bicara oleh Allah, Allah berbicara kepadanya, itu apa? Tidak lain kecuali itu menjadi wahyu. Jadi kalam Allah kepada manusia, kepada yang dia pilih, itu apa namanya? Wahyu. Baik seperti dia bicara kepada Nabi Musa di Jabal Tursina. Ya, sampai Musa dikatakan kalimullah. Ya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dalam surah Araf ya. Sayyidina Musa diajak bicara oleh siapa? Allah. Ya. Nah, itu juga wahyu. Saudara, au min wara'i hijab, atau Allah bicara dari belakang hijab. Jadi ini Nabi kita Muhammad ya. Jadi Allah bicara hijab, kemudian di sini. Paham ya? Itu min wara'i hijab. Ada apa? Nah, ada suara Allah kepada Nabi. Paham ya? Itu juga wahyu. Au yursila rasula, atau Allah mengutus seorang utusan. Siapa? Malaikat Jibril. Jadi Allah utus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada siapa? Nabinya, itu wahyu. Bagaimana saya sekalian? Payuhiya, maka utusan tadi memberikan wahyu, menyampaikan wahyu biizni, dengan izin siapa? Allah. Mayasya, kepada siapa yang dia kehendaki. Kan saudara, wahyu itu apa? Allah sampaikan, Allah berikan kepada hambanya yang dia mau, siapa saja. Termasuk kebutuhan kepada Nabi kita Muhammad. Walaupun dia seorang yatim dan lihat, nggak pandang semuanya. Siapa saja Allah kehendaki kasih wahyu, ya jadilah Nabi. Sebuah wahyu sebagai salah satu tanda kenabian. Jangan ngimpi orang ngaku Nabi kalau nggak mendapat apa? Wahyu, ya Pak. Paham nggak? Tapi ada orang namanya wahyu belum tentu dapat wahyu, sekalian. Orang namanya wahyu belum tentu dapat. Orang namanya rahmat belum tentu dapat. Kira-kira. Ya. Innahu aliyun hakim. Allah maha tinggi, Allah maha bijaksana. Nah, gitu Pak ya. Itu miwaro ya Pak. Hijab. Allah bertemu langsung kepada Allah. Itu pada peristiwa apa? Isra. Pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Itu pada Mi'rajnya, termasuk juga kewajiban sholat itu pada waktu Mi'rajnya. Ya. Tapi sebelum Nabi turun ke bawah ke Masjidil Haram, Nabi diajak dulu muter keliling, diperlihatkan surga. Ya Pak, kata Nabi, fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Surga saya lihat banyak isinya apa? Al-fuqara. Yang paling banyak isi surga apa? Al-fuqara, pakil dan tapi dan neraka juga diperlihatkan Pak. Ya, apa kata Nabi? Fara'aitu aktsariha ahliha an-nisa.
Faro'aitu aktsara ahliha an-nisa. Yang paling banyak ahli neraka siapa? An-nisa, perempuan. Paham, Pak? Ya. Nah, kita di mana ini? Ya. Jadi paling banyak orang fakir tadi. Ya. Orang kaya surga apa neraka, saudara? Ya. Bapak mau kaya mau fakir? Mau surga apa neraka, Pak? Ya. Biar kaya asal apa? Surga. Jangan pakai neraka, saudara. Ya. Udah pakai neraka lagi. Ini apa artinya? Bahwa itulah Allah kehendaki kepada siapa saja. Jelas ya, ya? Jadi bentuk Allah waktu ketemu dengan Rasulullah hanya suara saja, ada kiranya. Oh iya, iya suara. Bentuk apa? Suara. Iya, suara ya. Jadi nggak ada bentuk di situ ya. Memang kadang-kadang juga malaikat Jibril apa? Berbentuk manusia, berbentuk orang. Itu pada wahyu pertama. Sekalian, juga apa sekalian, itu apa? Pada saat juga yaitu Isra dan Mi'raj, ya. Isra dan Mi'raj. Bapak sekalian, kemudian apa? Yang berikutnya apa tadi? Biar semangat ibadah. Saudara, kalau bicara soal kiat, cara, ya, segala macam itu secara umum, ya. Apa supaya kita bisa menghidupkan bulan-bulan mulia ini? Ya, modalnya apa? Semangat, ya Pak. Modalnya apa? Semangat, ya, untuk kita menghidupkan kebaikan-kebaikan pada bulan ini. Ya. Kalau kita nggak semangat, saudara, tidak bisa kita lakukan itu. Ya. Kemudian, Bapak sekalian, kita juga mengingat bahwa apa yang kita kerjakan pasti mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nah, itu juga antara untuk kita melakukan itu. Ya. Kemudian Bapak sekalian, yang paling penting bagaimana kita memaksa diri kita untuk berbuat apa? Baik. Tinggalkan kemalasan, saudara. Nah, jadi kalau kita mengikuti malas-malas itu, ya itu tadi tidak bisa kita lakukan itu. Ya. Maka orang mengatakan Allahumma paksa-paksain gitu. Orang mengatakan begitu ya. Seperti sholat subuh, Pak. Ada orang malas karena sedang enak apa? Sedang enak apa? Tidur, saudara. Apalagi musim hujan umpama ya. Nah, kita gitu dipaksakan dari kita. Kita bangun jam 2, paksa. Ngantuk kita. Paksa. Wudu. Kemudian kita sholat malam. Kalau kita entar dulu. Masih jam 2. Bangun apa? Azan baru masuk. Lewat itu tahajud. Maka begitu kita dibangunkan ya pada malam itu langsung kita berkata alhamdulillah allazi apa doa bangun tidur ahyana ba'dama wa ilaihin begitu Pak. Jadi semua apa sekali ini semangat kita ya kita paksa diri kita untuk melakukan yang baik ya saudara dan kita mengingat bahwa berbuat baik adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Itu modal-modal untuk kita bisa mengisi kebaikan pada kapan saja dan di mana saja. Ya. Dan tinggalkan kemalasan. Saudara, kita manfaatkan saudara ini waktu, kesempatan. Kesempatan nggak datang 2 kali, ya Pak. Lakukan. Ya. Itu. Dan saya berharap Bapak sekalian dalam hidup ini jangan putus-putus berwudu. Semaksimal kita bertahan apa? Wudu. Ya semaksimal kapan saja. Ya, kalau mau sholat pasti wajib itu ya. Artinya selama kita hidup ini apa? Mau kerja ya Pak, mau begal, mau kemana-mana, ya. Itu kita jangan putus apa? Kalau Bapak kemana-mana kencing itu
sebelum setelah kencing apa? Berwudu. Kita mampir di mana-mana itu kan. Jangan putus berwudu. Mencerdaskan otak kita sudah. Juga menjaga diri kita. Ya Pak ya? Bapak ingat nggak? Artinya sudah sadar nggak? Selama kita mungkin kita kalau wudu mau sholat doang kan ya? Kesempatan ya. Para penghafal Quran apa segala itu tidak putus. Ya. Pertahankan itu semaksimal bisa kita. Makanya kemana-mana kita jalan gunakan pakaian yang bersih. Ya Pak, jangan pakai pakaiannya Pak. Gitu Pak. Mulia sih, mulia. Wudu saudara membersihkan wajah kita, bersinar apa sekalian. Ya. Jadi tidak hanya kita sholat, betul. Sholat saudara sekalian, banyak sujud itu melahirkan apa? Muka yang apa? Bersih yang cerita. Tapi kan sebelum kita sujud itu wudu dulu ya. Nah itu. Saudara sekalian, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhamau bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Saudara, Allah mengatakan simahum fi wujuhihim, bukan fi jibahihim. Tanda-tanda mereka terlihat di mana? Fi wujuhihim, di muka, di wajah. Min atharis sujud, karena bekas-bekas apa? Sujud. Ya Pak, orang yang banyak sujud kepada Allah Pak, itu mukanya kelihatannya apa? Pak, bersinar ceria. Ya Pak, bersih. Karena banyak apa? Walaupun jidatnya tidak apa Pak? Ingat tuh. Jadi yang bersih apa? Bukan yang tandanya bukan di jidat tapi di muka. Ya. Walaupun jidat bagian daripada muka. Ya. Boleh jadi orang yang nggak sujud juga mukanya hitam, jidatnya, karena kepentok boleh jadi. Ya. Jadi apa? Jadi tanda itu apa? Di muka secara umum. Ya Pak ya. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini bisa kita. Oh. Ya. Assalamualaikum. Mana? Ya. Ini berarti pertanyaan saya berbicara soal sholat sunnah sebelum subuh ya, oke. Bukan hanya mendapatkan juga dan sisinya. Ya. Nah kalau seandainya kita kesiangan, tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Terus dilaksanakannya setelah sholat waktu subuh. Nah itu kalau seandainya ada, apakah niatnya niat adaan atau kodokan? Terus niat itu qobliyah apa dia gitu oke. Sedangkan tadi kan nggak ada ya oke. Nah itu pertanyaan saya. Ya. Itu bisa saja oke. Baik, sekalian. Raka'atul fajar khairun minad dunya wa fiha. Sahih hadis itu sekalian, sahih hadisnya 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan sisi. Saudara sekalian, hadis ini menjadi motivasi untuk kita tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum apa? Saudara, memang setelah subuh diharamkan sholat, belum sunat ya. Jadi karena kita mengerjakannya sebelum subuh ya Pak, namanya 2 rakaat fajar ya. Fajar itu saudara, fajar sodik ya, fajar yang sudah subuh. Kan fajar ada 2, ada fajar kadzib itu yang baru masih putih-putih itu. Ya, itu belum merah itu apa? Langit itu ya. Itu ya sebelum subuh fajar sodik, fajar kadzib. Kalau sodik saudara benar artinya itu setelah subuh datang. Nah, maka sebelum kita sholat subuh ada 2 rakaat ya. Itu sholat fajar. Nah, sekalian, maka di sini namanya sholat sunat fajar. Ya. Kalau sholat fajar subuh ya, sholat sunatal fajar ya. Jadi sholat sunat fajar ya. Bukan sholat fajar. Kalau fajar subuh kan? Ya tidak masalah itu ya. Kalau sholat al-fajar subuh. Tapi kalau sholat sunat al-fajar apa? Sunat sebelum. Nah itu nggak perlu lagi nyebut qobliyah. Sebab sebelum subuh sudah otomatis apa? Qobliyah apa? Sebelum Bapak sholat fardu otomatis apa namanya? Qobliyah.
Kenapa qobliyah? Sebab ada ba'diyah. Ada sebelum karena ada apa? Sesudah. Maka di situ kita tidak perlu menyebut kata qobliyah. Cukup usolli sunnata al-fajr rakaatain atau usolli sunnat subuh rakaatain. Ya. Ya, jadi nggak perlu menyebut apa kata qobliyah. Ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, bagaimana kalau kita ini memang sudah rutin itu satu paket, satu ketika kita apa? Siangan, ya. Maka kalau Bapak mau kodok boleh, kodok, ya. Ya kodok sunat tadi, ya. Sunat fajar tadi. Jadi sholat sunat boleh kita kodok, manakala kita apa? Yaitu sudah rutin melakukan atau satu ketika kita tinggal. Bukan hanya sholat itu, ya, mungkin witir, mungkin yang lain-lain. Yang dilarang. Ya, ya. Nah, itu kalau Bapak sekalian, apa artinya yang rutin kita lakukan, satu ketika kita tinggalkan, maka kita boleh apa? Mengkodoknya. Ya. Ya, kalau nggak rutin nggak usah lah ya. Mau malas nggak usah dikosnya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ada sebab? Maka sana ada sebab muqaddam, sebab muakhir dalam bahasa fikih itu ya. Kalau umpamanya kita habis sholat asar, boleh nggak sholat? Habis asar? Nggak boleh ya. Nggak ada sholat sunat habis asar. Atau juga apa? Habis subuh tadi. Ya. Nah, kecuali qadha. Kalau qadha itu masih dibolehkan ya. Nah, bagaimana kalau bapak sholat jenazah? Ya Pak? Boleh nggak habis asar? Nah, itu nanti, ya itu boleh itu ya. Itu saudara namanya ada sabab muqaddam. Ya. Artinya apa? Nah, karena kita sholat karena memang ada jenazah yang harus kita apain. Begitu ya Pak ya? Nah, baik, Al-Fatihah.